Ada saat di mana kita merasa kuat. Kita pikir bisa melangkah sendiri, tanpa Tuhan. Tapi setiap langkah menjauh, sebenarnya adalah langkah kehilangan arah. Lukas pukul 15.13 anak itu pergi ke negeri yang jauh. Kadang Tuhan mengizinkan kita menjauh supaya kita sadar betapa berharganya hadiratnya. Refleksi, pernahkah kamu merasa menjauh dari Tuhan, tapi di dalam hati sebenarnya kamu rindu pulang? Tuhan, ampunilah aku yang sering berjalan tanpa-Mu. Aku rindu kembali mengenal kasih-Mu. Jangan biarkan hatiku semakin jauh. Pimpin aku kembali ke jalan-Mu, ya Tuhan. Jika renungan ini menyentuhmu, tulis di komentar, aku mau pulang kepada Tuhan. Dan jangan lupa subscribe agar lebih banyak hati dikuatkan. Dunia sering tampak indah, gemerlap, tawa, pesta, dan kebebasan. Tapi tanpa Tuhan, semua itu hanya seperti api yang cepat padam. Markus pukul 8.36 Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dunia bisa memberi kesenangan sesaat, tapi tidak pernah memberi damai sejati. Refleksi, apakah ada hal yang selama ini membuatmu jauh dari Tuhan? Tuhan, jangan biarkan aku mencari kebahagiaan di luar Engkau. Ajar aku menemukan sukacita sejati di dalam hadirat-Mu. Jauhkan aku dari hal-hal yang membuat imanku dingin. Kalau kamu diberkati, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan supaya kasih Tuhan menjangkau lebih banyak orang. Ketika semua pergi, kita mulai sadar siapa yang benar-benar setia. Dunia meninggalkan, tapi Tuhan tetap menunggu. Mazmur 34:19 Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Kesepian seringkali jadi pintu pertobatan, tempat kita belajar kembali bersandar pada kasih Bapa. Refleksi, apakah kamu sedang di masa sunyi dan merasa ditinggalkan? Ya Tuhan, di kesendirianku aku ingin mengenal-Mu lebih dalam. Pulihkan ketika semua pergi, kita mulai sadar siapa yang benar-benar setia. Dunia meninggalkan, tapi Tuhan tetap menunggu. Mazmur 34:19 Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Kesepian seringkali jadi pintu pertobatan, tempat kita belajar kembali bersandar pada kasih Bapa. Refleksi, apakah kamu sedang di masa sunyi dan merasa ditinggalkan? Ya Tuhan, di kesendirianku aku ingin mengenal-Mu lebih dalam. Pulihkan hatiku yang hancur, kuatkan imanku. Aku tahu Engkau masih di sini, menungguku pulang. Jangan lupa subscribe supaya renungan seperti ini terus menguatkan banyak jiwa. Di titik terendah, anak itu sadar, di rumah ayahnya, bahkan pelayan hidup lebih baik darinya. Kadang Tuhan harus biarkan kita jatuh supaya kita benar-benar sadar akan kasih-Nya. Lukas pukul 15.17, ia menyadari keadaannya. Kesadaran rohani dimulai dari kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Refleksi, sudahkah kamu menyadari betapa kamu butuh Tuhan setiap hari? Tuhan, aku mengaku aku lemah tanpa Engkau. Ampuni kesombongan hatiku. Beri aku keberanian untuk kembali, dan ajar aku bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah habis. Kalau kamu rindu perubahan hidup, tulis di komentar, aku mau kembali pada kasih Tuhan. Dengan hati hancur, anak itu melangkah pulang. Setiap langkahnya adalah doa, setiap air mata adalah penyesalan yang jujur. Lukas pukul 15.20 ketika ia masih jauh, ayahnya melihat dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan tidak menunggu kamu sempurna untuk pulang, cukup datang apa adanya. Refleksi, apa yang menahan kamu untuk kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini? Bapa, aku datang dengan segala kelemahanku. Aku rindu kembali mengenal kasih-Mu. Terimalah aku lagi dalam pelukan-Mu. Aku mau berjalan bersama-Mu mulai hari ini. Kalau ini berbicara di hatimu, tekan subscribe dan biarkan kasih Tuhan menjamah lebih banyak orang. Inilah kasih Bapa yang sejati. Ia tidak menunggu dengan marah, tapi berlari memeluk anak yang berdosa. Kasih Tuhan selalu lebih cepat dari rasa bersalah kita. Mazmur 103:13 seperti Bapa sayang kepada anaknya,
Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Refleksi, apakah kamu percaya Tuhan masih mengasihi kamu, bahkan setelah semua kesalahanmu? Tuhan, terima kasih untuk kasih yang tak bersyarat. Engkau tidak melihat masa laluku, tapi masa depanku bersamamu. Pulihkan aku sepenuhnya, Tuhan. Kalau kamu bersyukur atas kasih Tuhan, tulis di komentar, terima kasih, Tuhan, Engkau memelukku kembali. Tuhan tidak hanya mengampuni, tapi juga memulihkan martabat kita. Ia menutupi rasa malu kita dengan kasih dan kemuliaan-Nya. Yesaya 61:10 Ia mengenakan kepadaku pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Refleksi, sudahkah kamu menerima pengampunan Tuhan dan berdiri lagi sebagai anak yang dikasihi? Tuhan, aku terima pengampunan-Mu. Lepaskan aku dari rasa bersalah dan kenakan kembali jubah kasih-Mu. Aku mau hidup memuliakan-Mu. Subscribe dan bagikan renungan ini supaya lebih banyak orang mengenal pemulihan dari Tuhan. Kasih Tuhan selalu berakhir dengan sukacita. Surga bersorak setiap kali satu jiwa kembali. Lukas pukul 15.24 Anakku yang hilang telah ditemukan. Ini bukan sekadar cerita lama, ini kisah tentang aku dan kamu, yang selalu dicari dan dikasihi Tuhan. Refleksi, apakah kamu bersedia kembali dan bersukacita dalam kasih Bapa hari ini? Tuhan, aku bersyukur Engkau tidak pernah menyerah mencintaiku. Aku mau hidup baru di dalam-Mu. Pulihkan keluargaku, hatiku, dan imanku. Jadikan hidupku kesaksian tentang kasih-Mu yang hidup. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar kasih Tuhan menyentuh lebih banyak hati.